Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita berbicara lagi nih tentang Pancasila. Nah, kita berbicara tentang Pancasila sebagai pemersatu sosial. Nah, kalian tahu gak sih Pancasila itu apa? Pancasila itu satu kata beribu makna. Berasal dari dua kata dan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila berarti itu adalah sebuah dasar negara Republik Indonesia. Nah, dari 5 dasar ini terbentuk suatu sila-sila, yaitu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Kelima dasar ini maupun sila ini tentunya telah terbukti menjadi suatu landasan maupun tujuan untuk bangsa Indonesia. Salah satu intisari yang mendasar dari Pancasila tidak terlepas dari nilai persatuan dan sosialnya. Pancasila mengajarkan kepada kita tentang nilai persatuan dan kesatuan, tentang bagaimana kita saling membantu apabila kita dibutuhkan orang lain, bagaimana kita untuk selalu mencintai dan pentingnya mencintai negara Republik Indonesia ini, dan mengajarkan kita bagaimana untuk bagaimana rasa bersyukur karena kita telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, dengan memodalkan nilai sosial pada jiwa diri individual masyarakat Indonesia dan bermodalkan nilai solidaritas yang tinggi, mungkin saja bisa menjadi suatu tujuan untuk menjadikan Pancasila sebagai pemersatu modal sosial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Abidiyah Wahab dengan NIM 2064145. Perkenalkan, nama saya Adi Fadila Roman dengan nomor induk mahasiswa 2001215. Di sini kami akan melakukan tugas pendidikan Pancasila, yaitu membuat vlog tentang apa sih? Tentang Pancasila sebagai modal persatuan sosial. Nah, untuk melakukan vlog tersebut, hal apa sih yang akan kita lakukan? Sebelumnya kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada warga sekitar. Seberapa tahu sih mereka tentang Pancasila dan seberapa penting Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita juga akan bertanya, apakah warga sekitar sedang menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupannya? Nah, penasaran kan seperti apa videonya? Tetap bersama kita ya. Boleh memperkenalkan diri kan? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska. Ya. Langsung aja. Pertanyaan pertama, menurut Teteh, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu prinsip dan ideologis negara Indonesia tadi. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah dalam kehidupan sehari-hari Teteh, Pancasila itu sudah terterapkan di dalam masyarakat? Yang paling penting sih poin yang pertama sama yang kedua kali ya. Yang ketuhanan yang Maha Esa dan tadi apa sih itu? Jangan. Oh, jadi poin yang kedua itu sudah terterapkan. Insyaallah. Lalu kan menurut saya poin yang kedua bisa melihat. Nah, untuk poin-poin yang lainnya, bagaimana cara menerapkannya Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk yang pertama, yang paling penting sih dalam menerapkan ibadah saat 5 waktu pagi itu boleh. Teman-teman, berhubung kita tidak menemukan target kedua untuk diberi pertanyaan tentang Pancasila, jadi kita akan sharing-sharing aja tentang bagaimana sih Pancasila sebagai pemersatu. Nah, menurut Adi, bagaimana kan definisi Pancasila itu sebagai alat pemersatu. Nah, apakah
sudah sesuai dengan keadaan di Indonesia ini? Menurut saya pribadi kayaknya belum sesuai, karena sampai saat ini juga masih banyak warga negara Indonesia yang berselisih, mempermasalahkan tentang suku, ras, budaya, dan agama. Mungkin kayaknya belum. Bagaimana menurut Sadam sendiri? Menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Adia, karena seperti kita tahu kemarin juga di dalam sepak bola ada sedikit masalah tentang rasisme terhadap salah satu pemain Indonesia. Nah, bagaimana sih menurut Adi untuk mengatasi bahwa agar Pancasila itu sebagai alat pemersatu, dan mungkin perselisihan itu akan selalu ada ya, tapi cara meminimalisir perselisihan tersebut? Jawaban dari saya singkat, sepertinya kita semua, khususnya bangsa Indonesia dan lebih khususnya lagi kaum milenial atau anak muda, mungkin harus lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya, karena jika sudah menerapkan mungkin kehidupan juga damai, tidak ada perselisihan. Mungkin ada, tapi ya seperti tadi dapat meminimalisir. Mungkin berarti penerapan Pancasila itu harus diterapkan sejak dini. Ya harus, karena sejak dini itu harus memang sudah mempunyai jiwa Pancasila mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan Pancasila itu terhadap anak-anak, karena yang Sadam lihat zaman sekarang itu anak-anak itu justru lebih terbuka pandangannya terhadap teknologi dibandingkan dengan Pancasila itu sendiri. Kalau untuk itu mungkin dikembalikan lagi kepada orang tuanya, pengawasan orang tua lebih khususnya, karena orang tua itu khususnya lagi ibu banyak yang mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, dan jika pengawasan dari orang tua bagus, mungkin perkembangan anaknya juga bagus. Dan jika misalkan orang tuanya membebaskan, itu akan berdampak buruk juga kepada anak, karena anak lebih cenderung tertarik kepada teknologi daripada terhadap pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Pancasila ini sangat penting menurut saya, karena jika sejak dini sudah mengetahui tentang pengetahuan Pancasila, mungkin besarnya juga ketika ia tumbuh besar mungkin terarah hidupnya, karena memang nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dari sejak dini. Teman-teman semua, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu tentang Pancasila sebagai modal pemersatu sosial adalah dimana kita sebagai generasi muda emas harusnya bisa dan mempelajari tentang nilai-nilai dasar dari dalam Pancasila tersebut, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Kita harus mempelajari semuanya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Sekian dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.